Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah yakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah atas hidayah dari Allah, atas kesempatan, atas nikmat yang diberikan oleh Allah yang berlimpah ruah. Kita bisa meneruskan ketaatan kita kepada Allah dengan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian fikih pada pagi hari ini. Tiada lain, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wassalamuhu semoga tetap terlimpah dan curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya mari kita terus melahirkan rasa syukur kita karena Allah yang tiada bosan dan tiada henti-hentinya mencurahkan rahmatnya kepada kita. Bahkan nikmat Allah yang diberikan pada kita jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan, jauh lebih agung daripada ibadah kita kepadanya. Oleh karenanya kita berusaha untuk memantaskan diri dengan mengikuti kegiatan seperti ini, yakni mencoba dan meyakinkan diri dengan taat kepada Allah. Kalau panjenengan rawuh wonten majelis ngeten niki namine kepingin taat nang Gusti Allah. Kenapa? Karena yang memerintahkan seperti ini Allah. Yang memerintahkan ngaji itu Allah, baik melalui pesan-pesan yang disampaikan Rasul maupun dari Al-Quran. Oleh karenanya kita semuanya yang sedang ngaji ini adalah orang-orang yang insya Allah derajat kita tinggi dan insya Allah kita orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sering kita dengar, setan itu lebih benci melihat orang yang ngaji daripada melihat orang yang sholat. Ketika melihat orang yang sholat tanpa ada ilmunya, maka setan itu bangga karena nilai dari sholatnya kecil, bahkan tidak ada. Akan tetapi ketika melihat orang ngaji, dengan mengaji itu amalnya menjadi amal yang ilmiah, jadi amal yang ada nilainya di mata Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berada pada hari ke-9 di bulan Ramadan. Dari pengurus menyampaikan sejak awal bahwa insya Allah kegiatan Ramadan kita tetap seperti tahun-tahun yang lalu. Artinya nanti mulai 10 hari terakhir ini penerimaan dan penyaluran zakat akan dimulai. Dengan yang ingin nitip kepada panitia zakat fitrah Masjid Mukimuddin sudah mulai bisa. Walaupun teman-teman remas saya tanya kapan mulai buka dan menerima zakat, teman-teman menerima tanggal 23 Ramadan. Tapi insya Allah mulai tanggal 20 sudah mulai bisa.
khawatir tidak mendapati tanggal 20. Kemarin ada yang datang pada saya nitip untuk bayar fidyah. Jadi fidyah itu Bapak Ibu hakikatnya pengganti dari puasa bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin dalam Al-Qur'annya. Dan bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa itu fidyah, bayarnya fidyah. Ada titip fidyah untuk diberikan pada fakir miskin. Kembali saya sampaikan bahwa fidyah itu setiap tahun mesti banyak, karena setiap tahun banyak jamaah yang bertanya seberapa fidyah itu. Tadi saya sampaikan untuk pokoknya fidyah itu untuk satu hari 6 on makanan pokok. Kalau di sini beras 6 on beras itu sudah cukup untuk gantinya fidyah. Kalau jenengan mau nambah dengan alasan iwak berhasil Pak Jarto lah mosok mangan gak ada imam, itu terserah jenengan. Mosok aku bayar fidyah gantine beras no apa gak ada imam. Pada dasarnya ketika orang makan wis enek berhasil itu jenenge bondar. Maka kalau boleh disebut batas minimalnya itu ke 1 mut. 1 mut itu 6 on. Lah 6 on itu monggo jenengan kalau berasnya harga 20.000 berarti 6 onnya berapa? Ngaten. Dan ngurus nanti masih ada beberapa kegiatan selain kegiatan rutin. Insya Allah tanggal 16 malam 17 kita isi nanti dengan kegiatan nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran akan kita isi dengan pengajian. Untuk kuliah subuh tetap jalan seperti biasa, seperti di luar Ramadan. Nanti besok hari Rabu waktunya Al-Hikam, kemudian Sabtunya waktunya Lubabul Hadis, begitu pula Sabtu keempat seperti biasa. Nanti setelah 10 hari terakhir masjid akan buka 24 jam. Jenengan yang ingin iktikaf silahkan, iktikaf biasa temporer silahkan, mau iktikaf seperti Rasulullah silahkan. Rasulullah dulu ketika akhir-akhir hayat itu iktikafnya 10 hari 10 hari bahkan sampai hampir 1 bulan. Kalau awal-awal itu masih 10 hari, maksudnya sebelum mendekati ajal itu Rasulullah 10 hari iktikafnya. Dengan seperti sama dengan saya iktikafnya kalau masuk masjid iktikaf monggo insya Allah dibuka malam, dibuka lampu nggak dimatikan, dengan mau nyalakan AC monggo 10 hari terakhir. Dan bahkan dari ibu-ibu informasinya untuk sahur sudah siap, bahkan bukan hanya malam ganjil, malam genap pun siap selama 9 hari sampai malam 29 itu sudah ada. Maka monggo kita maksimalkan kegiatan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita amali sebagaimana biasa. Kita berdoa dengan yang diajarkan Rasulullah, yaitu senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
istighfar. Monggo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dhanbi wa tub 'alaihi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian fikih. Sebelum sebagaimana biasa, ini ada beberapa masalah atau pertanyaan yang disampaikan tentang fikih. Antara lain, kemarin ada pertanyaan bahwa di dalam wudu, ini yang saya ingat kemudian saya catat, ada yang bertanya, di dalam wudu itu ada yang didahulukan bagian tangan, bagian kanan, disunahkan, yang dibasuh bagian kanan. Kemudian ada yang bertanya, kalau telinga apakah kanan dulu kemudian kiri? Ya, karena di dalam kitab-kitab yang bahasanya nggak seberapa luas, di sana Anda disebutkan disunahkan membasuh bagian anggota kanan terlebih dahulu. Nah, dan bagaimana dengan itu? Tidak semua anggota wudhu yang dibasuh itu bagian kanan dulu. Jadi yang dibasuh bagian kanan dulu, yang disunahkan itu hanyalah bagian tangan dan kaki. Jadi terkadang orang mengira bagian kanan sampai wajah niku didhisikno sing pinggir tengen. Jadi ngusap tangan dhisik baru dapat lagi enggak. Yang diusap bagian kanan dulu itu adalah hanya bagian anggota kanan, tangan dan kaki. Untuk telinga bersamaan sambil membaca doanya itu bagi yang ingin baca dapat kesunahan itu. Jadi kalau membasuh telinga kan sambil baca doa, karena setiap basuhan itu sebenarnya di dalam Syafi'i diajarkan bahwa setiap basuhan itu ada doanya yang disunahkan. Bahkan sebelum berwudu, sering disampaikan. Jadi begitu membuka air, ini sudah disunahkan berdoa. Begitu buka air masih banyu, ini kuwi seneng. Terus kita yang tunggu. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Wasi banyu niku wis seneng. Terus donga. Kenapa? Karena air itu bagi kita mungkin saat ini gak seberapa, gak kerasa nikmatnya. Bagi orang-orang yang jarang ketemu air, atau waktu itu mungkin di daerah Makkah, daerah Madinah, mungkin sangat berharga. Maka ketika melihat air sudah disunahkan untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Lek mboten saged diarteni mawon, karena artinya itu sama dengan doa kita. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan air ini suci ya Allah. Ngaten sambil melihat air. Belum lagi kemudian mencuci tangan. Waktu mencuci tangan sebelum berwudu itu sunnah. Itu sunnah mencuci tangan itu diosok-osok. Ngaten sambil ngapurancang cara mencuci tangan itu ngapurancang ngeten. Lah ngeten. Jadi
antara sela-sela jari ini sambil mencuci tangan ini disunahkan pula sambil berdoa, Allahumma fatyahdi mimma asainika kulliha. Ya Allah panjenengan jaga ya Allah kula saking semua maksiat-maksiat padamu ya Allah. Berdoa dene gak iso ngene kok mawon, maknane mawon ngoten, maknane mawon ya Allah panjenengan jaga ya Allah kula saking maksiat. Doa yang ada di wudu itu doanya bukan doa yang pinginnya untuk zahir, rata-rata untuk batin, untuk urusan akhirat. Contoh lain, ketika basuh hidung, bersihkan hidung, sebenarnya bukan begini bukan, tapi istinsak dan istinsar. Lek istinsak ini kan nyerote, istinsar niku buahe ten hidung, kecuali puasa. Puasa gak usah, jadi diserot terus ditokno ngeten. Ini ketika begini doanya itu doa untuk urusan akhirat. Allahumma arihni raihatal jannah. Dongan ini kalau donga kanggo akhirat. Ya Allah, baukanlah saya ini dengan bau surga ya Allah. Itu. Untuk apa ini? Karena hakikatnya semua yang terjadi ini adalah untuk akhirat. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, orang wudhu batal itu sebenarnya bukan karena masalah dunia, tapi karena sebab dosa. Mulane kula Mas matur wingi ngene niku. Dan kula tasih ingat waktu itu di sana ya ada murid yang bertanya, "Tat, orang ketika berwudhu itu yang batal kan kentut toh. Kentut atau buang angin atau buang air. Lah kok diwudoni, sing diwudoni kok gak sebagian kentut, sing diwudoni kok wajah, tangan, kepala, kaki gitu. Kok itu kenapa gitu. Jawab guru saya, yang menyebabkan kentut, yang menyebabkan sakit perut itu adalah karena kemaksiatan. Jadi karena kemaksiatan wetenge dadi mules, karena kemaksiatan menjadikan kentut. Maka yang menyebabkan kemaksiatan itulah yang dibasuh. Nopo? Wajah. Kenapa yang pertama wajah itu? Al-Quran wamsahu biru nopo? Wamsahu biru usikum kan saterusnya niku. Idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum. Wajah dhisik. Karena penyebab utama maksiat itu wajah. Mulai dari mata, kemudian lisan. Penyebab maksiat yang utama diwausak dhisik. Nyata. Lah maka ketika ngusap wajah doa, dan doanya kaitannya dengan akhirat. Ketika basuh wajah itu doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah pengen putihaken wajah kula ya Allah, di hari banyak wajah yang hitam, ada wajah yang putih. Ini doa ini kaitannya mesti dengan akhirat dan disunahkan. Dungo, ngeten, dungo. Ketika berwudunya di tempat wudu, lek berwudunya di toilet, kamar mandi yang ada klosetnya, maka tidak boleh didohirkan. Kalau dia Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya makruh, karena di situ ada kloset itu. Kalau didahirkan nama Allah, hukumnya makruh, maka dibahati. Kalau berwudu di tempat wudu, utama lagi sunnahnya lagi ngadep nang kiblat. Golek sing bagian wudune niku nang ke arah kiblat, sunnah lagi. Nah, seperti itu. Jadi ketika membasuh anggota wudu, ngaten, itu semuanya doanya disunahkan sampai ke kaki, sampai habis wudu. Ke kaki, Allahumma kaki, Allahumma thabbit qadami, ya Allah tetapkanlah kakiku ya Allah ala sirati, di siratal mustaqim. Nah, yauma tazillu fihil aqdam, di hari banyak kaki yang terpeleset. Itu doa itu dibaca untuk akhirat. Maka ketika berwudu tujuannya adalah untuk akhirat. Lek gak iso bahasa Arab nggih, bahasa Indonesia nih, sehingga wudune gak belarah, pikirane konsentrasi dengan berwudu itu. Termasuk
kepala. Ketika basuh kepala, Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Ngaten. Lek kakean. Nggih niku artine. Mau maca artine sik kakean. Nggih, kaya biasane nika mawon kula lek ngulangi ibu-ibu. Lek pas masuk tangan, ya Allah, kula maca donga kaya sing diwaca Pak Giarto niku, ya Allah, enak. Sing kepala ya Allah kula maca donga kaya. Jadi ketika basuh kepala itu Allahumma harim sya'ri wa basyari alannar. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari api neraka. Itu doanya. Lah ketika berwudu yang disunahkan itu bagian kanan itu hanya ketika basuh tangan sama kaki. Kalau telinga bersamaan, setelah dikenakan air bersamaan gini. Nah, jari telunjuk dulu masuk, baru ini nempel gini, sambil dipegang, sambil dijewer. Itu. Kalau jenengan pernah ingat bahwa ada terapi, terapi untuk telinga niku sing pendengarannya mulai berkurang. Nah, kan itu kan diajari oleh para terapis muslim itu. Ya napa nomor 1 wudune sing bener. Wudune sing bener. Setelah basah air ini dan sambil ditekan dibersihkan setelah ini baru dipitek. Kudu dipitek, jempolane mitek. Baru tarik seret setengah dijewer. Dikaitkan dengan para dokter terapis THT niku. Diajari ketika terapis THT niku ngeten, tangan kanan kiri tempelaken kuat sampai hampir tidak dengar dari luar. Setelah tekan ini kemudian lepas dengan cepat. Itu terapi untuk pendengaran yang mulai berkurang. Ngeten, pendengaran yang mulai berkurang. Itu diulang sekali 3 kali. Ngeten, sekali 3 kali pagi dan sore. Nah, itu. Jadi selain itu yang kedua dijewer. Lek dijewer ini ki kula jenengan lek wudune aktif insyaallah ampun. Jadi telinga itu dijewer iku terapi. Lek duwe putra atau murid dadi anu niku dikon jewer mawon. Ngaten. Jewer niku ngeten, dipegang ditarik. Nah, ditarik. Saraf-saraf telinga biar aktif kembali. Ngaten. Niku tibane rahasiane wudu niku ngoten. Nah, tapi basuh telinga hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah karena yang wajib hanya 4: wajah, tangan, kepala, kaki. Ngaten. Nah, ini ilmu terkadang terlewatkan. Wudu mari terus mari, loh aku mang kurung kumur. Waktu nemu balik wudu maneh. Gara-gara ilmu ini gak jangkep, balik wudu maneh. Wis mari wudu. Loh aku mang kuping kurung tak basuh. Ngoten. Akhirnya balik kupinge. Balik ku wudu kabeh kupinge iki. Kenapa? Karena gak jangkep. Kalau anak TK diajari ambek lagu niko, iku kuwabeh. Mulane anak kula sing cilik takoni, basuh wudu yang pertama wajib dibasuh apa? Berkumur, cuci tangan sijine jawab. Kalau yang wajib bukan itu. Ngoten. Diulangi sak lagune niku arek cek urut, kaitan cuci tangan, terus berkumur kan gitu. Itu semua sunnah, yang wajib hanya 4. Ngoten. Selain niat yang pertama, kemudian muka, tangan sampai siku, kepala dan kaki itu harus urut. Ngoten. Jadi yang sunnah itu kembali saya sampaikan bagi yang bertanya itu hanya tangan dan kaki untuk yang kanan. Ngaten. Itu pun ada yang bertanya, ya nopo niku langsung telu ngeten karena sunahnya kan 3 kali. Langsung telu terus kiwa telu nopo? Ngaten. Boleh. Kanan dulu. Dari sini dibasuh sini, kemudian diulang lagi. Itu sudah dianggap 3 kali. Ngeten. Baru kiri boleh. Ngeten. Atau setelah kanan 1, kiri 1, sama boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Ini yang kemarin pertanyaan yang sempat saya catat itu, banyak yang masih belum paham dengan tayamum. Nah, saya ulang lagi, tayamum. Untuk tayamum itu bukan mensucikan dari hadas. Tayamum itu kalau lihat dari hakikatnya, tayamum itu adalah listibahati sholat. Tayamum itu supaya diperbolehkan sholat. Maka tayamum tidak persis sama dengan wudhu, hanya pengganti wudhu. Hanya pengganti wudhu. Maka tayamum itu tidak persis seperti wudhu dalam basuhannya, itu karena tayamum hanya pengganti wudhu. Maka yang dibasuh pun tidak semua. Jadi ketika kita sudah ada debu atau tanah yang suci, kemudian ditempelkan ini, sebelum dipakai dipukulkan dulu. Ada yang begini riwayatnya, ada yang begini, ada yang begini. Tapi yang paling masyhur banyak ulama itu adalah begini, digetuk. Untuk apa? Andaikan ada kerikil atau biar jatuh, biar jatuh. Kemudian bagaimana? Baru diusapkan pada wajah, baru diusapkan wajah, satu begini. Nah itu. Kemudian setelah itu yang kedua, untuk basuh tayamum tidak perlu sampai detail. Gak usah sampai nanggone pojok-pojokan yang meripat, gak perlu ngeten, mboten. Hanya cukup gini aja. Nah, setelah diketuk gini nggih, begini aja. Nah, ini kemudian begini. Nah, ada yang ngajarkan bersamaan. Dari sini tarik ke bawah. Nah, satu. Untuk yang tangan ambil lagi dari tempat yang lain. Kalau tadi sudah di sini, di tempat yang lain. Kemudian diketukkan lagi bagian kanan dulu. Ketika ada baju berarti harus sebelum ambil debu diamankan dulu. Kemudian setelah ambil debu gini, kanan dulu dari sini. Bagian yang ini. Tarik, setelah di siku dibalik ke depan, baru ini. Ini nggak usah diusap. Baru ganti tangan kanan untuk ngusap. Telapak tangan kanan untuk yang kiri. Setelah gini baru dibalik ke sini. Cukup 2 dan tidak usah diulang 3 kali. Kalau wudhu kan sunnahnya diulang 3 kali. Kalau tayamum tidak usah diulang. Cukup sekali. Itu untuk tayamum karena banyak yang bertanya. Karena banyak yang bertanya. Sekarang bagaimana kalau di kendaraan? Banyak yang pendapat bahwa di kendaraan itu, umpamanya jenengan di mobil, di dashboard umpamanya, atau di kaca, itu hakikatnya ada debu. Maka ada ulama yang membolehkan di situ boleh. Atau di dinding ini ada debu boleh. Asalnya itu disuruh cari, ambil debu atau tanah itu kemudian ditaruh, kemudian baru begini. Itu yang asal seperti itu. Mboten ngeten iki mboten. Kalau ini hasil istihad, ngeten. Itu hasil istihad. Ampun. Kemudian masalah berikutnya, ada yang bertanya, orang itu apakah harus bermadhab? Nah, ketika ada pertanyaan begini, ini saya jadi ragu. Begitu orang yang bertanya apakah harus bermadhab, itu biasa yang begini ini orang-orang yang asalnya belajarnya itu tenggene Timur Tengah, sing madhabe biasanya nggak Wahabi. Banyak orang yang pinginnya langsung ambil dari hadis atau Al-Quran.
Al-Quran, aku langsung aja jebuk Al-Quran, aku langsung aja jebuk hadis. Mau aku gawe fikih, karena fikih itu selalu ada madhabnya. Iki madhabin kok Syafi'i, iki Hanafi, Hambali, seperti itu. Apakah orang itu harus bermadhab gitu ketika beribadah? Jawabannya hampir mayoritas ulama, dan ulama menjawab bahwa orang itu hakikatnya tidak bisa tidak bermadhab. Madhab itu dari kata dhahaba, artinya jalan. Madhab itu tempat untuk menuju, itu madhab. Tempat untuk menuju di mana ibadah kita diterima oleh Allah, itu madhab. Maka ketika orang tidak bermadhab, ya tidak bisa. Nun sewu, kita bisa berwudu dengan sempurna, itu adalah karena kita melihat dari fikih, dari para ulama yang beristihad kemudian menjadikan kita bisa berwudu. Bahkan ada ulama yang gini, andaikan orang hafal Al-Quran, menguasai hadis-hadis, bukan hanya Bukhari Muslim, sampai kutubus sittah, jadi kitab sunannya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kuasai kabeh, kelompokno kabeh, Qur'ane kelompokno, suruh bisa sholat, enggak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa cukup hanya melihat Al-Quran dan hadis. Apa? Perlu fikih, perlu fikih. Maka ketika orang nolak fikih, itu keliru, itu keliru. Nerima Bukhari gak gelem Syafi'i, padahal Bukhari niku madhab Syafi'i. Bukhari niku melok aturane fikih, niku melok Syafi'i. Ngaten urusan fikih, ngaten urusan akidah, itu madhab dhewe. Karena ada madhab itu yang diikuti siapa, ngaten. Lah Bukhari, Muslim itu madhabnya madhab Syafi'i. Wong lahire mawon jauh setelah Syafi'i. Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, Bukhari di atas tahun 200. Jadi Bukhari itu madhabnya ikut Syafi'i. Lek enten sakniki tiyang asa melok Bukhari ae, nggih keliru. Itu jadi perlukah orang bermadhab? Harus. Ngoten. Enggak bisa langsung Al-Qur'an. Ya gak iso wudu, gak iso salat. Wong ten Qur'an perintahe aqimus shalah, ngono tok, dirikanlah salat. Piye carane? Ya gak iso. Gak ada aturannya di sana. Ngaten, termasuk berwudu. Tenwene Quran, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah kalau kalian mau sholat, basuhlah wujuhakum, wajahmu, wa aidiakum ilal marofiki, dan tanganmu sampai siku, wamsahu biruhu sikum, wa arjulakum, usaplah kepala kakimu ilal ka'bain. Umpama ojo ngoten tok gurung iso, piye mbasuhe? Mesti gak jelas, gak tahu. Maka itu semua diatur kemudian oleh para mujtahid. Ngaten, mulai dari Abu Hanifah, Imam Malik, Muhammad bin Idris, Syafi'i niku kalih Imam Hambali. Itu diatur dengan ijtihad mereka. Ngaten, jadi nek sing gawe dhewe itu ngalahno para mujtahid. Padahal untuk menjadi mujtahid itu syaratnya bukan hanya hafal Al-Quran, tapi hafal ratusan ribu hadis. Hafal ratusan ribu hadis untuk mendukung hukum. Kalau kalian jenengan ngapalno 5 hadis saya bulet, saya hafal ngalahno Syafi'i. Jadi fikih itu sangat urgent, fikih itu sangat penting, ngeten, apalagi kalau tidak bermadhab malah nggak bisa. Jadi harus orang itu bermadhab. Lek tanggep dasare pundi, ngeten, dasare orang bermadhab itu ten gene Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka.
Niki dasare kula panjenengan melok wong-wong sing pinter. Umpama mboten ngoten, ayate mboten siratal ladina, siratoka. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalanmu ya Allah. Umpama, tapi karena kita ikut orang-orang yang ngerti, para nabi, sahabat, maka siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Niku dalile bermadhab. Maka kita harus bermadhab. Saat ini kan akhir-akhir ini kata kembali ke sunnah, gaya nih pun dilanjutkan niki. Apa sih pentingnya orang kok ketika sholat itu pindah-pindah tempat? Kadang tiang sholat itu ngalih panggonane. Bolehkah orang itu ketika sholat pindah tempat? Hukumnya sunnah, dari sholat satu ke sholat berikutnya pindah tempat. Yang disunnahkan, diperintahkan untuk pindah itu asalnya imam. Jadi imam itu habis sholat maghrib, ketika mau sholat sunnah dianjurkan untuk pindah. Kenapa? Karena dikhawatirkan makmum menganggap bahwa imam itu mengulangi sholat fardunya. Jadi asalnya imam itu ketika selesai sholat kemudian berdoa. Terus kok berdiri di tempat yang sama, itu makmum patut mencurigai bahwa imam itu mengulang sholatnya. Kecuali apabila satu, imam sudah merubah posisi duduknya, umpamanya mantun tahiyat kemudian imam sudah menghadap ke makmum itu, maka ketika imam berdiri di tempat yang sama untuk sholat itu sudah tidak kena makruh lagi. Jadi imam pancet manggone hukumnya makruh, karena akan menjadikan makmum curiga sembahyang dibalik kita. Seperti itu. Maka untuk imam ketika dia belum merubah posisi duduknya kemudian dia berdiri lagi di tempat yang sama untuk sholat sunnah, hukumnya makruh. Satu, itu untuk imam. Kalau sudah berubah tidak makruh, pun ngadep makmum umpamanya, pokoknya merubah posisi duduknya. Yang kedua, disunahkan pindah sholat. Rasulullah itu ketika masuk ke masjid itu tidak pernah selalu di tempat yang sama. Jadi lukini enggak. Rasulullah suka pindah. Kadang di sebelah sana, kadang di sebelah sana. Asalkan ketika masih banyak longgar gini jangan di tengah. Gitu. Kenapa? Makruh di tempat yang tidak ada pengamannya. Kalau jenengan posisinya pos luas begini, sholatlah pada sesuatu yang ada pengaman. Kalau sekarang kan banyak sajadah, umpamanya di antara tiang. Jadi sholat samping tiang itu tidak makruh. Oleh enek nggon luas ini langsung jenengan untuk tengah-tengah umpamanya, itu makruh. Kenapa? Karena memungkinkan di situ dibuat orang lewat. Atau sekalian mencari tempat yang di depan. Gitu. Kenapa? Akan aman untuk anak-anak yang lewat. Dan disunahkan pindah. Mari sholat tahiyatul masjid, kepingin sholat qobliyah, pindah. Satu langkah umpamanya, pindah. Kata hadis Nabi, perbanyaklah untuk mencari saksi sujudmu di dunia, tempat sujudmu nanti akan jadi saksi nanti di akhirat. Itu. Maka sunnah untuk pindah tempat. Jadi boleh ketika ada yang bertanya, wah sih wong kok bayangin ngulah kali, itu ngulah. Lek terawih, ya aja ngulah kali. Lek terawih ngulah kali lah kacau, mari dok kene supuntur. Yesus kadung jamaah lurus nggih pun niku mawon.
Artinya perbanyaklah tempat sujud untuk saksi kita nanti di hadapan Allah. Itu. Jadi tanah nanti jadi saksi, tempat sujud kita nanti jadi saksi di hadapan Allah. Ini pertanyaannya si akeh. Kau apa? Ngaten pun. Ada yang bertanya lagi. Hukumnya tidak memberi tumak ninah antara surat dengan rukuk. Kadang-kadang nek sholat sakit cepete niku gak ono jeda. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Seperti itu hukumnya makruh. Jadi menyambung antara bacaan setelah surat Al-Fatihah itu, bacaan surat itu dengan rukuk itu dibenci. Basa fikih makruh. Beri jeda, paling tidak cukup untuk baca subhanallah. Lah ya nopo lek cepet nyatane. Nggih gak sembayangno. Wong Blitar mari 10 menit. Dadak ingin Jombang. Ditakoni berapa lah? Ya paling 7 menit lah. Padahal 13 rakaat. Lah bayangno 13 rakaat peteng menit iku mosok lek setengah menit salam, setengah menit salam. Subhanallah. Lah kayak maca Fatihah gak cukup. Itu lah alhamdulillah lah di tempat kita aman gitu. Walaupun enek sing cepet niku masih wajar lah ngono. Enek sing sok cepet titik kena yuga kula. Ya, koyo wingi ya. Sip ya. Gitu sip-sipan ini. Ya biasa. Ya saya ya kondisional. Lek mang ceramai suwi ya untuk cepet ngoten. Kadang-kadang mau baca ibadah gitu. Eman-eman kok. Mosok rek setahun dia ngenteni barang ketemu terus ketemu nih kulhu wae lek eman-eman dinteni Ramadan kapan teko tak tarawih begitu tarawih bismillahirrahmanirrahim dajana summin fadhu raidan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwajan wa sabbihu wa astaghfiruhu innahu kana tawwaba umpamanya eman-eman lah terus watinilah paling gak ngaten itu sedenganlah alam nasrolah ngaten. Jadi hukumnya ketika menyambung antara surat ngaten, antara surat tanpa ada jeda untuk baca tasbih paling tidak subhanallah kemudian langsung ruku itu hukumnya makruh ngaten. Jangan langsung setelah Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah. Allahu akbar. Nah, sama dengan setelah walam dolin mau baca surah. Bahkan kalau itu agak lebih lama. Ngenteni kira-kira makmumi Fatihah. Ngenteni Fatihah sampai mari ya kesuwen. Ya setengah lah. Biasanya kalau kayak jedah kira makmum wis iya kena ketua ya kena stain kula maca surate. Ngaten. Jadi biar ada kesempatan makmum untuk mendengarkan surahnya imam. Ngaten. Ini ada. Kemarin ketika saya sampaikan makruhnya sholat antara lain melihat ke depan. Ngaten. Apalagi ke atas. Hukumnya nopo kemarin melihat ke atas haram. Melihat ke atas itu hukumnya haram tapi tidak membatalkan sholat. Padha mbek tolah-toleh. Noleh niku haram. Tapi gak batalno sholat kan ngoten ngenane. Nah, noleh haram tapi gak batalno sholat. Ngwasi ke atas haram tapi gak batalno sholat. Sing makruh kan merem. Nah, bagaimana melihatnya ke tempat sujud? Yang ditanyakan, bagaimana kalau yang di hadapannya Ka'bah? Kok sholat duk ngarepe Ka'bah? Opo gak ngwasi Ka'bah itu? Karena melihat Ka'bah itu ibadah. Ngwasi Ka'bah itu ganjaran. Yang ditanyakan, apa enggak melihat Ka'bah? Allahu Akbar. Mosok ngwasi nggone sujud kan perintahnya adalah melihat tempat
sholat atau tempat sujud selama sholat, kecuali ngangkat tangan, kan gitu kemarin aturannya, kecuali 4 tingkah ketika mengangkat tangan, lihatnya lurus ke depan baru lihat tempat sujud lagi, kan gitu. Bagaimana kalau di depannya itu Ka'bah? Opo gak wasi Ka'bah? Itu ini dijawab dalam fikih, walaupun yang di depannya Ka'bah, yang dilihat tetap tempat sujud. Itu kan nek sing jawab, wah sini Ka'bah mau alasan nih. Jarang-jarang ya iso wasil apa langsung. Ngeten niku jenenge ibadahe diregani. Soalnya wasi Ka'bah niku 28 juta ya. Bagaimana? Walaupun di depannya Ka'bah, yang dilihat tetap tempat sujud. Bahkan disebutkan di dalam kitab itu, walaupun yang di depannya itu Nabi Muhammad, walaupun yang di depannya Nabi Muhammad, yang dilihat tetap tempat sujud, karena waktu itu yang dilihat adalah Allah. Dan yang terakhir yang kita sebutkan, bahkan di hadapan jenazah, sholat jenazah niku sing diwasi duduk jenazah, tapi tetap tempat sujud, tetap masjid. Mulane lek nggone cukup asline ya untuk mundur lah imami itu. Kalau cukup enggak harus terlalu rapat walaupun tidak ada rukuk dan sujudnya. Loh. Nah, nih. Kalau tambah satu saja pertanyaannya ada ini. Bagaimana orang yang terlanjur ketika sholat jamaah dia tertinggal, kemudian dia Allahu Akbar, imamnya langsung sudah rukuk, apakah dia ditanggung kekurangan Fatihahnya oleh imam? Ini jawabannya Syafi'i mengatakan bahwa selagi dia tidak sembrono sebelum dia takbir, atau dia tidak melakukan sesuatu yang sunnah, maka Fatihahnya ditanggung imam. Jadi mau langsung Allahu Akbar, enek sing muni gak usah bismillah, enek sing disempatno bismillahirrahmanirrahim kemudian ruku, ji iso bareng imam ruku, maka rakaatnya ditanggung, Fatihahnya ditanggung imam dan dihitung 1 rakaat. Lek gak sembrono utawa gak melakukan yang sunnah. Sembrono contohnya napa? Wis wayahe Allahu Akbar gak ngadeg-ngadeg. Niku sembrono. Biasanya terjadi lek pas tarawih. Sing imami sawi. Salone enak. Akhirnya kalau salone nek imam kok enak. Nah, akhirnya sing diwaca sondok panjang. Lah makmume wah cek suwe pegel aku. Mayahe ngadeg cek ditinggal mijeti sikile dhisik. Barang walad dolim cakut ngadeg. Ngeten, cakut ngadeg. Begitu Allahu Akbar ngeten kate maca Fatihah, imame dadakno maca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Tak kira dawa dadakno Yasin. Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim tok. Bagaimana begitu? Ngeten. Melok rukuk, melok, tapi gak dihitung menangi rakaat. Mari salam ngadeg maneh nambah rakaatnya. Kenapa? Sembrono. Ini sing diarani sembrono. Mestinya bisa ngikut sejak awal, tidak segera ikut. Nih. Jadi orang itu kadang hanya paham golek menangi rokok atau pas piye langsung melok. Hanya pahamnya begitu, tidak paham niku wau enak istilah sembrono. Ngeten iki jeneng sembrono. Nek arek-arek kan biasa ngoten sembrono, dhisik dulinan, dhisik tenguk-tenguk, melontol amin Allahu Akbar. Ngoten. Ngono. Wis seruh kadang ame maca idaja ngoten. Wah Allahu Akbar langsung melok rokok Allahu Akbar. Gak dihitung sak rakaate. Niki jenenge sembrono. Kecuali kalau datang batal ambil air wudhu. Niku jenenge gak sembrono.
Begitu masuk sini surah waladhdallin amin, Allahu akbar. Nah, terus langsung maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Tuh imam rukuk, tumut rukuk dapat 1 rakaat. Kenapa? Gak sembrono. Itu enten bahasanya di dalam kita yang lebih luas begitu. 1 sembrono. Yang kedua, walaupun didahului dengan yang sunnah, Fatihah tidak ditanggung imam. Di antara yang sunnah adalah maca usolli. Maca usolli niku sunnah Syafi'i. Ya napa? Sadurunge salat. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhul maghrib. Sebelum takbir itu Allahu akbar. Imami terus rukuk jenengan jawab maliki yaumiddin. Ya napa? Jenengan rukuk, melok rukuk. Tapi Fatihah tidak ditanggung imam, gak oleh rakaat niku. Karena apa? Disibukkan dengan yang sunnah. Hukumnya sunnah baca itu bagi Syafi'i. Karena didahului disibukkan dengan sunnah, maka tidak ditanggung. Ya napa? Langsung rukunnya saja. Rukunnya salat niku napa? Niat itu ketika kita takbir. Begitu sudah berdiri datang Allahu Akbar. Dalam hati kita cukup untuk Allahu Akbar. Saya sholat duhur, umpamanya salat isya, jadi makmum sudah. Nah, ketika begitu kok langsung rukuk jenengan tumut rukuk dapat rakaat. Ini banyak yang terlupakan. Ketika ada yang tanya begini, bagus. Banyak yang terlupakan. Kadang-kadang nih kok nek sing teko terus imam ijik tahiyat awal gitu. Gak gelem langsung melok tahiyat awal. Sik enteni ae. Nah, enteni ae. Ngelek wis ngadeg aku cagut Allahu Akbar. Sami niku jenenge sembrono. Sami jenenge sembrono. Begitu dapat Allahu Akbar imame cawopet. Gurung mari wis rukuk. Ndak dapat 1 rakaat. Maka Rasulullah dalam hadisnya, kalau kamu datang mendapati imam sedang apa, meloono langsung. Kok imam tahiyat awal Allahu Akbar melok tahiyat awal. Ora usah diperhitung. Aku kok melok gak dihitung rakaat. Lho, itu jenenge perhitungan. Lek Rasulullah bukan melihat dari situnya. Rasulullah melihatnya nikmatnya sholat nikmatnya berada di dalam sholat. Kula sering ngambil contoh sembahyang maghrib tahiyate ping 4. Wong maghrib mek 3 rakaat tahiyate ping 4. Begitu datang imame wis iktidal sami Allahu liman hamidah pada rakaat kedua. Dari mau rakaat kedua itu Allahu Akbar langsung melok iktidal. Kemudian sujud duduk tahiyat awal itu tidak dihitung rakaat karena sudah ketinggalan rukuk kan gitu. Begitu berdiri makmum yang ketinggalan baru mau mulai untuk rakaat pertama. Mari ngeten sujud terus tahiyat ngeten imami mbek makmum yang lain tahiyat akhir jenengan baru rakaat pertama. Imami salam jenengan ngadeg untuk menuju rakaat kedua. Akhirnya tahiyat awal ngadeg maneh, kemudian baru tahiyat akhir. Salat maghrib bisa 4 kali tahiyat, ngadeg 4 kali tahiyat. Ya nopo niku tahiyat kula ngaten nggih Bang. Tahiyat kula niku maca sampai innaka hamidum majid angsal napa mboten gitu. Dalam fikih boleh membaca sampai innaka hamidum majid. Boleh. Makmum masbuk itu. Boleh. Nah, duduknya ternyata di dalam kitab fikih sunnah disebutkan boleh dengan tahiyat akhir mengikuti imam. Ngeten. Tapi jumhur ulama Syafi'i, Maliki termasuk mengikuti tahiyat sebelum, bukan tawaruk tapi iftiros. Nunggu seperti tahiyat awal. Lek tungguwe kayak tahiyat awal. Tapi sing diwaca menurut melok imam sampai innaka hamidum majid boleh, tidak makruh. Karena tahiyat kedua pun itu kan tidak ada wa ala ali Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Atau lek sing ate Sayyidin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mboten patik wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang awal gitu. Hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ngaten. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di dalam tahiyat awal tidak disunahkan untuk membaca kepada keluarga Nabi Muhammad. Nah, itu aturannya. Banyak yang terlewatkan, terlupakan. Nah, 39 padahal suruh 31. Tasik wonten kangge suruh salat suruh tasik. Ngaten waktune entek enten sing tandhet terus pundi Pak? Tayamum nggih. 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 Ya. Nggih, nggih. Nggih. Sampun. Kalau kita mau tayamum terus di rumah sakit diinfus, bagaimana cara tayamumnya? Lek jenengan mboten saged nedhi di tayamum. Minta di tayamum. Aku tolong tayamum. Gitu. Kalau tidak bisa kok jenengan bisa bergerak untuk tayamum, silahkan tayamum semampu kita. Mboten kedah niki terus dicepoti mboten. Jadi selang-selangnya enggak harus dilepas. Ngaten, hanya disapkan yang untuk memungkinkan untuk diusap. Tidak usah dipaksakan. Umpamane lek wudu kan enten solasi kan nampa solasi. Itu kan itu kan dilepas atau bagaimana? Kalau untuk tayamum itu hanya sekedar gitu saja. Bahkan untuk wudu ketika sakit enggak usah sampai dilepas. Ngaten, enggak usah. Yang paling gampang ditayamumi. Kalau ada orang sakit di rumah sakit, saya tayamumi. Ngaten. Lah istri kan batal, ya aja gawe mazhab sing batal. Ngaten dhisik. Jadi pakai mazhab yang enggak batal nek bojo. Ngaten, ditayamumi. Jadi minta tayamum. Hukum asalnya makruh. Padha mbek wudu. Gak lapo-lapo to jenenge kanca. Tolong apa? Aku wudono. Ngoten to meneh. Padahal yo gak loro, gak apa njauh di wudoni. Aku wudono. Oke. Nah, niki lek arek di wudoni. Poso-poso sampai sing wudoni. Boleh. Makruh hukumnya. Sehat njauh di wudoni makruh. Tapi dalam kondisi darurat boleh diwudoni. Gitu. Jadi minta diwudukan boleh. Sama dengan tayamum. Ditayamumi. Aku gak iso ngadeg, kepengin salat. Ditayamumi, kula tayamum. Boleh. Ngeten. Nggih. Sampun. Nah, mudah-mudahan yang kita kaji bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita sentuhlah beberapa hal yang perlu dibahas, mungkin tidak harus di ahad kedua begini, setiap subuh kalau memang ada yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah Allah dapat ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum